Di sebuah pelabuhan yang sibuk di muara Sungai Musi, Palembang, kabut pagi menyelimuti air tenang yang mengalir ke lautan lepas. Pada abad ke-15, di ujung dunia yang jauh dari ibu kota Kekaisaran Besar Tiongkok, sebuah kerajaan gelap berdiri diam-diam di tengah keramaian pedagang dari Arab, India, Jawa, hingga Tiongkok sendiri. Di tempat inilah nama Chen Zuyi bergaung, bukan sebagai raja dalam arti resmi, melainkan sebagai penguasa bayangan yang menguasai jalur perdagangan paling penting di Asia Tenggara, Selat Malaka. Chen Zuyi bukanlah anak bangsawan. Ia lahir jauh di Guangdong, di tepian Laut Cina Selatan, tumbuh dalam dunia di mana pelabuhan dikuasai perompak, pemberontak, dan petualang. Pada masa runtuhnya dinasti Yuan dan lahirnya dinasti Ming, banyak pengembara melarikan diri ke selatan, mencari tempat baru untuk menanam kekuasaan. Chen adalah salah satu dari mereka. Dengan bakat kepemimpinan, keberanian, dan kekejaman, ia perlahan mengumpulkan armada, menarik para pengikut yang kecewa pada kekuasaan resmi. Kapalnya menjelajahi perairan selatan, hingga akhirnya ia menemukan Palembang, kota dagang yang makmur, namun rapuh. Palembang menawarkan apa yang diinginkan Chen, pelabuhan yang sibuk, sungai yang dalam, dan jalur dagang yang padat. Dengan kecerdasannya, Chen tidak langsung menyerang atau menaklukkan. Ia mendekati para penguasa lokal, membeli pengaruh, menebar ancaman halus, dan memanfaatkan ketakutan yang ada. Sedikit demi sedikit, ia merebut kendali. Ketika waktunya matang, ia mendirikan kekuasaannya sebagai penguasa tak resmi Palembang. Dari sanalah ia menguasai Selat Malaka, menebarkan jaringan bajak lautnya di perairan antara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selama bertahun-tahun kekuasaan Chen Zuyi meluas. Kapalnya mencapai India, bahkan pesisir Afrika Timur, mengutip upeti dari kapal dagang yang melewati wilayahnya. Ia membangun benteng-benteng kecil, memperluas pengaruhnya melalui kekerasan maupun aliansi. Namun kekuasaan yang dibangun di atas lautan selalu rapuh, terutama ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar dari daratan. Dari utara, dinasti Ming, yang baru berdiri, memandang ke selatan. Kaisar Yongle berambisi menguasai jalur dagang maritim, mengamankan rute sutra laut, serta menegaskan dominasi Kekaisaran Tiongkok di Samudra Selatan. Maka diberangkatkanlah ekspedisi khazanah terbesar yang pernah dilihat dunia, dipimpin oleh Laksamana Zheng He, seorang kasim muslim dari Yunan yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari sang kaisar. Armada raksasa Zheng He adalah keajaiban dunia. Puluhan kapal harta berukuran raksasa, ribuan pasukan, diplomat, ahli bahasa, dan utusan kaisar. Ketika pelayaran pertama mereka mengitari Asia Selatan, kabar tentang penguasa bajak laut di Palembang telah sampai ke telinga Laksamana. Zheng He memutuskan bahwa kekuasaan Chen Zuyi harus dihancurkan agar jalur dagang aman dan nama kaisar dimuliakan. Ketika armada Zheng He mendekati Palembang pada tahun 1407, kabut tebal masih menggantung di atas Sungai Musi. Kapal-kapal Chen telah bersiaga. Namun Chen tidak bodoh. Ia tahu betapa dahsyat kekuatan yang datang dari utara itu. Maka ia mengirim utusan, pura-pura menyambut dengan tangan terbuka, seolah-olah hendak bersekutu dengan dinasti Ming. Namun rencana sesungguhnya jauh lebih gelap. Chen menyiapkan serangan kejutan. Ia berniat menghancurkan armada Zheng He saat bersandar, memanfaatkan sungai yang sempit dan jebakan yang telah dipersiapkan. Ia tahu, jika berhasil mengalahkan utusan kaisar, namanya akan abadi di seluruh lautan. Namun di dalam bayang-bayang Palembang, seorang pria lain mengawasi. Namanya Shi Jinqing, seorang keturunan Tionghoa setempat yang selama ini dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Chen. Ia telah lama menahan dendam, menanti saat kehancuran sang bajak laut. Diam-diam, Shi mengirimkan kabar ke kapal utama Zheng He, mengungkap rencana pengkhianatan Chen Zuyi. Kabut pagi di Sungai Musi menebal, seolah alam sendiri enggan menyaksikan pertumpahan darah yang akan segera meletus. Burung-burung laut berputar di langit, mengitari kapal-kapal besar yang diam menunggu di tengah air yang menghitam. Seperti predator yang menahan nafsu membunuh sebelum menerkam mangsanya. Di kedua sisi sungai, pepohonan tropis berdiri kaku, menjadi saksi bisu dua kekuatan yang saling mengintai. Di satu sisi armada besar dinasti Ming, megah dengan lambang naga emas berkibar di puncak layar raksasa. Di sisi lain, kapal-kapal perang bajak laut Chen Zuyi tersembunyi di teluk-teluk kecil dan alur sungai yang berliku.
menunggu aba-aba untuk menerjang. Masing-masing saling menakar, menanti siapa yang akan melepaskan anak panah pertama yang akan memecah keseimbangan antara hidup dan kematian. Di atas kapal utama bajak laut, Chen Zui berdiri dengan sorot mata tajam menembus kabut. Tubuhnya dilapisi zirah kulit tebal bercampur baja. Pedang panjang yang telah banyak menebas kepala musuh tergantung di pinggangnya. Di belakangnya berdiri para pengawalnya, wajah-wajah keras lelaki yang terbiasa hidup di ujung tombak. Dentuman gendang perang mulai dipukul perlahan, nadanya bergema menggetarkan dada, seolah menyatu dengan degup jantung yang mulai liar. Di kejauhan, suara seruling perang dari kapal Zheng He membalas, menyayat pagi yang muram dengan nyanyian yang dingin. Zheng He, dengan wajah tenang bagaikan samudera tanpa ombak, berdiri di anjungan kapal harta raksasanya. Jubah laksamana kebesaran berkibar pelan. Matanya tajam menembus jarak. Ia telah mengetahui rencana Chen berkat pengkhianatan rahasia Xi Jinping. Namun ia tidak terburu-buru menyerang. Baginya, pertempuran bukan sekadar menghabisi lawan. Ini adalah panggung keagungan dinasti. Ini adalah pertunjukan kebesaran Ming kepada seluruh dunia. Kabut perlahan menganga, memperlihatkan formasi masing-masing. Dentuman gendang perang dari kedua kubu semakin cepat, hingga tak ubahnya degup jantung raksasa. Lalu dari sisi bajak laut seberkas panah api terlepas ke langit, melengkung indah seperti komet. Tanda dimulainya pertempuran. Ledakan meriam pertama memecah kesunyian, api menjilat angin. Getaran bumi menggema di sepanjang sungai. Suara dentuman beruntun menyusul, menyalakan kobaran pertempuran yang selama ini tertahan. Kapal-kapal bajak laut Chen melaju laksana binatang buas, menembus gelombang menuju kapal-kapal besar Ming. Anak-anak panah api menghujani langit seperti gerimis neraka. Dari sisi armada Zheng He, meriam-meriam besar membalas, menghancurkan kapal-kapal kecil dalam semburan ledakan dahsyat. Suara raungan manusia yang terluka, pekikan prajurit yang menebas, dan teriakan komandan saling bercampur, menciptakan simfoni maut yang tak bisa dihentikan. Sungai Musi berubah menjadi medan pembantaian. Mayat-mayat mengambang, perahu-perahu hancur berkeping-keping. Kobaran api melahap kayu basah, menciptakan asap hitam yang menutup matahari. Namun di tengah kekacauan itu Chen Zui tak gentar. Ia menerjang langsung ke jantung armada musuh. Kapal utamanya menabrak sisi kapal Ming, jembatan kayu dilemparkan, dan pertempuran jarak dekat pun terjadi di atas dek. Pedang beradu, tombak menusuk, darah memercik ke udara. Di atas papan kayu yang licin oleh darah, Chen menebas satu prajurit Ming, lalu satu lagi, meneriakkan nama leluhurnya dalam setiap ayunan. Zheng He tetap berdiri kokoh di kapal utamanya, mengamati jalannya pertarungan dengan dingin. Ia tahu Chen Zui adalah prajurit tangguh, pemimpin ulung. Tapi lautan bukan hanya milik keberanian, lautan tunduk pada kekuatan dan perhitungan. Dengan isyarat tangan, Zheng He memerintahkan kapal-kapal kecil pengapit untuk mengepung kapal utama Chen dari sisi kiri dan kanan. Seperti rahang naga yang menutup perlahan, armada Ming mengurung kapal Chen di tengah. Meriam dari kiri meledak, anak panah dari kanan menyambar, baling-baling api terlempar dari kapal-kapal pengapit, mengubah langit menjadi lautan bara. Kapal utama Chen terbakar di bagian belakang. Api menyambar layar, tali temali berjatuhan, suara jeritan anak buahnya menembus langit yang kini merah oleh nyala api. Namun Chen terus bertarung, walau luka telah menghiasi lengan dan dadanya. Ia melompat menebas 3 musuh sekaligus, darah mengucur deras membasahi tubuhnya. Ia berlumur merah, berdiri di atas bangkai kapal yang mulai tenggelam. Dalam sorot matanya, terpancar keangkuhan terakhir. Lebih baik mati sebagai raja laut daripada hidup sebagai tawanan. Namun akhirnya jumlah dan kekuatan mengalahkan keberanian. Anak buahnya satu persatu tumbang. Chen disergap dari belakang, tangan dan kakinya dibelenggu dalam darah. Ia ditarik ke geladak kapal Zheng He, namun bahkan dalam ikatan, kepalanya tetap terangkat tinggi. Di hadapan Zheng He, ia berbicara tanpa gemetar. "Aku Raja Laut, kau hanya utusan kaisar yang belum mengenal lautan. Laut tak akan tunduk pada daratan." Zheng He menatapnya lama. "Hari ini lautan tidak tunduk pada daratan. Hari ini lautan tunduk pada tatanan. Kaisar kami mengirimkan hukum ke langit dan ke bumi. Bahkan ombak pun kini berjalan dalam barisan." Pertempuran berakhir, armada bajak laut Chen hancur total. Chen dibawa ke Nanjing. Di sana, di hadapan puluhan ribu rakyat yang berjubel di jalan-jalan kota,
Ia diarak, diseret seperti binatang buas yang dijinakkan. Di bawah gerbang kota kekaisaran, ia dipancung, kepalanya dipajang di depan umum. Dan dengan satu tebasan itu, berakhirlah riwayat Raja Bajak Laut terbesar di Asia Tenggara. Namun bisikan lautan tidak pernah benar-benar diam. Setiap ombak yang menerpa pantai Sumatera dan Selat Malaka masih membawa nyanyian hantu masa lalu. Nama Chen Zui terus hidup dalam gelapnya sejarah sebagai penguasa liar yang pernah menantang kaisar terbesar dunia di medan perang lautan.